Acara selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Kang Budi. Ya, Mas. Lagu Indonesia Raya akan dipandu oleh Mas Upi. Silakan Bapak Ibu dan hadirin semua mohon berdiri. Dari pandu ibuku, Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, mari kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, dilanjutkan dengan Mas Perpustakaan. Teman-teman, milikilah perpustakaan bangsa kita. Ilmu meningkat makin cepat, pustaka pun terus berkembang. Cerdaskan kehidupan bangsa, amanat Pancasila. Raja buku tingkatkan harkat manusia seutuhnya. Lestarilah budayanya, pustaka Indonesia Raya. Demi tujuan kemerdekaan, adil dan makmur sentosa. Gunakanlah, milikilah perpustakaan bangsa kita. Ilmu meningkat makin cepat, pustaka pun terus berkembang. Mencerdaskan kehidupan bangsa, amanat Pancasila. Baca buku, tingkatkanlah harkat manusia seutuhnya. Lestarilah budayanya, pustaka Indonesia Raya. Demi tujuan kemerdekaan, adil dan makmur sentosa. Selanjutnya Mas Win dari Patan Palembang. Oke. Yang salah, Mas mereka, Mas Reza. Mas Win. Win. Mas Win. Oh, Win. Win ada di pakat.
Warnanya apa ya? Biru ya. Dari sananya. Oh, gedungnya biru, Pak. Ya, ini rencana yang baru, Pak. Ini, Kampus baru ya? ini marketnya. Oh, belum yang Belum. Tapi kan enggak ada yang belum. Belum ini. Ada sebagian yang udah. Ada sebagian yang udah dibikin, ada yang Baiklah, hadirin dipersilakan dudukkan. Acara selanjutnya pembacaan Akta Etika Wisatawan Indonesia oleh Bapak Muhlis Mirako. Pada Bapak Muhlis kami persilakan. di sini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 8 Akta Etika Pustakawan Indonesia. 1. Melaksanakan tugas sesuai dengan harapan pemustaka. 2. Meningkatkan keunggulan kompetisi setinggi-tingginya. 3. Membedakan antara pandangan pribadi dan tugas profesi. 4. Menjalin tindakan dan keputusannya berdasarkan profesionalisme. 5. Menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi dan menyediakan akses tak terbatas. 6. Melindungi hak privasi pemustaka dan tidak bertanggung jawab atas pengguna informasi. 7. Mengakui dan menghormati hak kekayaan intelektual. 8. Menjalin kerjasama dan saling menghargai teman sejawat. Terima kasih. Terima kasih. Acara selanjutnya doa yang dipandu oleh Bapak Gambarnya di sebelahnya gambar, Kami persilakan. Bapak Amir terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma.
Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal istiqamah wa husnul khatimah. Allahumma aktub salamah was sihhatah wal afiyata alaina wa usal ala man hadra fi hadzal majlis wa qina syarrul zalimin fansurna 'alal qaumil hasidin fansurna 'alal qaumil munafiqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'ah. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura wa ja'alna fi'ina saghira wa fi'ina kabira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, acara selanjutnya yaitu kata sambutan yang akan dibacakan oleh Ibu yang akan disampaikan oleh Ibu Dekan Fakultas Adat dan Humanistika yang berkenan pada Ibu Dr. Endel Rohmatiyanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Bismillahirrahmanirrahim wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum IPI Bapak Samsul Bahri SH MSI, yang terhormat Bapak Wakil Ketua Umum Bapak Dr. Lutfi Karzen MA, yang terhormat Bapak Pembina IPI Bapak Dr. Andes Supriyanto Prabowo MSI, yang kami hormati Bapak Sekjen IPI Bapak Farli El Numeri SIP, yang terhormat Bapak Ketua 1 Bapak Robinson Rusdi SHMH, Bapak Ketua 2 Bapak Utami B Haryadi SC MSI, yang terhormat Ketua Komisi Penerbitan dan Jurnal IPI Bapak Suharyanto SHUMMU, yang terhormat Bapak Sekretaris IPI Bapak Sukoyo SHU MSI, yang kami hormati Bapak Markus Tendean SSOS, Bapak Slamet Sunarto SH, Ibu Yeti Suryastuti SSOS, Bapak Erwin Kamil, dan Bapak Ibu sekalian pengurus IPI Pusat yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Tak lupa juga yang kita hormati Bapak Ibu Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Adat dan Humaniora. Sekalian ini perkenalan Bapak Ibu, hadir di tengah-tengah kita Bapak Wakil Dekan Bidang Kerjasama dan Alumni di Bapak Dr. Muhammad Sawaludin MA. Berdiri Bapak. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kami hormati Ibu Wakil Dekan 2, Ibu Dr. Dimas Bumi Kapsun Ekum. Dan tak lupa yang sama-sama dan tak asing lagi ini bagi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ketua Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adat dan Humaniora, Bapak Kandidat Dr. Yanto M. Hum. Amin. Kita doakan ya. Kemudian Bapak
Kandidat Dr. Nurani, semoga Bapak Misrani Enggom sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Perpustakaan, dan tak lupa Bapak Ibu segenap dosen-dosen Program Studi Ilmu Perpustakaan ini hadir juga di tengah-tengah kita, Bapak. Kami juga di sini. Ini ada Kang Budi ini. MA. Nah ini dosen muda kita yang sangat multi talent dalam memajukan program studi ilmu perpustakaan di Fakultas. Kemudian ini banyak juga dosen-dosen muda, Bapak Ibu sekalian yang hadir juga di tengah-tengah kita. Ada MC-nya yang cantik, Jelita. Ini dosen muda kami, Mbak Shelly Yolanda, MP, alumni IPB ya, luar biasa nih Bapak SDM kami. Kemudian juga hadir dosen-dosen muda kita juga nih Pak. Mohon berdiri satu persatu nih. Mbak Flora, coba Rani Flora kemudian Mbak Roro Oromania, kemudian ada Muhlis Minako, MHO. Selain hadir secara offline di fakultas kita, juga hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ibu sekalian, dosen-dosen dari program studi ilmu perpustakaan yang ikut hadir di Zoom. Ada Bapak Ahmad Wahidi, FPDI, kemudian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, selamat datang semuanya Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah, rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk bersilaturahim. Meskipun dalam suasana masih pandemi yang beberapa kabar mengabarkan bahwa ada kenaikan lagi seperti itu, kita syukuri bahwa kita masih bisa bersilaturahim meskipun sementara kita berjumpa via udara. Jadi Bapak Ibu sekalian, pengurus IPI pusat, atas nama pimpinan dan seluruh sivitas akademika, kami mengucapkan salam kenal, salam jumpa, dan permohonan maaf yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan, oleh karena situasi dan kondisi saat ini juga belum begitu seperti yang kita harapkan, mudah-mudahan berkesempatan untuk jumpa di Palembang ataupun kami bisa sowan untuk bersilaturahim ke pengurus pusat di Jakarta. Insya Allah mudah-mudahan. Selanjutnya yang kami hormati Bapak dan Ibu pengurus pusat IPI, atas nama pimpinan dan segenap sivitas akademika Fakultas Adab dan Humaniora, wabil khusus program studi ilmu perpustakaan, mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya atas kesempatan yang telah diberikan kepada kita, pada kami tentunya, bahwa kami bisa menjalin kemitraan dengan pengurus IPI, sebuah ikatan pustakawan yang saya yakin bahwa ikatan pustakawan ini sangat besar dan cabang di daerah-daerah, ya Pak Yanto, hampir semua provinsi ada cabang-cabangnya. Tentu ini suatu kehormatan dan rasa gembira kami, sehingga dalam menjalin kemitraan atau kerjasama ini kami dapat diterima di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian dalam Ikatan Pustakawan Indonesia. Tentunya
kemitraan atau dalam keilmuan ilmu perpustakaan ini sangatlah banyak harapan maupun nantinya maupun kesempatan dan sebagainya antara program studi ilmu perpustakaan kami dengan IPI Pusat yang bisa ditindaklanjuti ke depannya. Implementasi tentunya karena kami sebagai lembaga pendidikan, program studi ilmu perpustakaan tentunya sangat berharap mendapatkan support maupun dukungan, di antaranya adalah dalam konteks tridharma perguruan tinggi tentunya. Jadi kami mempunyai dosen, kami mempunyai mahasiswa yang tentunya ini semua membutuhkan kemitraan yang nantinya berbagai macam kegiatan dan lain sebagainya. Semoga ini semakin bisa menjalin output, bisa menghasilkan output maupun berkegiatan bersama yang intinya adalah sama-sama kita mudah-mudahan mendapatkan kebermanfaatan di antara keduanya tentunya. Tentunya sebagai lembaga pendidikan dalam konteks tridharma bisa jadi salah satunya ya nanti program-program seminar atau penelitian bersama atau pengolahan kajian dan sebagainya sebagai tindak lanjut bentuk implementasi kerjasama yang insya Allah pada kesempatan pagi hari ini yang sebelumnya sudah didahului FGD ya Bapak Ibu sekalian yang pada saat itu saya berhalangan untuk hadir. Saya yakin poin-poin yang disepakati dalam rangka kerjasama ini mudah-mudahan nanti membawa kebermanfaatan. Jadi naskah kerjasama yang sebentar lagi insya Allah akan kita tanda tangani, mudah-mudahan nanti kedepannya membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin tertuang dalam poin-poin kerjasama tadi adalah workshop dan sebagainya Pak Yanda ya. Mudah-mudahan nanti segala sesuatu informasi yang menjadi program kerja dari IPI Pusat, mudah-mudahan teman-teman dosen-dosen prodi ilmu perpustakaan akan memperoleh akses atau memperoleh informasi kebaruan. Mudah-mudahan nanti semakin intens, bisa semakin dekat lagi untuk berkomunikasi atau bisa saja FGD selanjutnya diharapkan nanti juga mudah-mudahan bisa mengimplementasikan dari poin-poin yang dalam naskah kerjasama tersebut. Bapak Ibu sekalian, pengurus IPI Pusat, program studi ilmu perpustakaan kami ini telah berumur 6 tahun ya Pak ya? Ya, hampir 7, mau ulang tahun nih. Ya, program studi ilmu perpustakaan memiliki dosen kurang lebih ditambah 9 ditambah CPNS dan dosen tetap sekitar 12 yang semuanya berlatar belakang ilmu perpustakaan. Artinya aset yang kami punyai, SDM kami, insya Allah mumpuni semua ini Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan nanti ke depannya saling sinergi antara teman-teman dosen prodi ilmu perpustakaan dengan Bapak Ibu pengurus IPI Pusat, jejaring ini mudah-mudahan nanti bisa mengimplementasikan beberapa poin penting yang paling bisa kami harapkan nanti ya dari program studi ilmu perpustakaan Bapak Ibu pengurus IPI Pusat.
bahwa kebutuhan seperti kurikulum, review kurikulum, kemudian juga bagaimana kompetensi atau profil alumni, ataupun nanti profil alumni ini nanti penggunanya itu di mana saja. Tentunya informasi-informasi kebaruan itu kami sangat berharap bisa mendapatkan kebaruan-kebaruan dalam informasi tersebut dari Bapak Ibu sekalian di IPI Pusat. Selain ketelaan kurikulum dan sebagainya, tentunya kajian-kajian atas kebaruan dalam bidang keilmuan ilmu perpustakaan dan juga nanti teman-teman dosen prodi ilmu perpustakaan lebih intens lagi ya untuk membincangkan ini Pak Yanto. Mudah-mudahan kebersamaan dan kemitraan ini nanti ke depannya lebih membawa program studi ilmu perpustakaan kami Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa semakin sukses, semakin banyak rekognisi dari dosen-dosen, banyak output, bahkan nanti seandainya ada jejaring atau kami bisa diberikan akses yang dari Bapak Ibu sekalian untuk tingkat internasional, kami sangat berterima kasih tentunya, mudah-mudahan atas pengalaman-pengalaman maupun SDM dari pengurus pusat IPI bisa ditransferkan atau bisa diberikan kepada teman-teman dosen program studi perpustakaan. Kurang lebihnya Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa kami sampaikan sebagai pembuka kata. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan kali ini bila bisa bersilaturahim dengan agenda utama adalah penandatanganan naskah kerjasama antara Fakultas Adab dan Humaniora dalam hari ini program studi ilmu perpustakaan dengan pengurus pusat IPI atau Ikatan Pustakawan Indonesia. Kurang lebihnya apabila ada tutur kata maupun kurang berkenan untuk semuanya, tentunya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh teman-teman yang lain apa yang mau disampaikan lagi untuk tambahan-tambahan sudah nanti diadakan penandatanganan seperti ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Dosen atas waktunya menyampaikan sebenarnya ini. Baiklah, selanjutnya kami persilakan kepada Ketua Umum Pusat Pengurus Ikatan Pustakawan Indonesia IPI kepada Bapak Syamsul Bakri SHMSI, kami persilakan untuk memberikan kata sambutan. Mohon izin buka masker Ya. sebentar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara kami bisa didengar di sana, Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Baik. Yang kami hormati dan kami banggakan, Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, Ibu Dr. Endang Rohmiatum. Yang kami hormati Wakil Dekan 1, tadi saya tidak begitu jelas, tapi di sini ada kami catat juga hadir, insya Allah hadir Wakil Dekan 1, Ibu Dr. Amilda M. Hum, kemudian yang juga kami hormati
Wakil Dekan 2 Dr. Nyimas Umi Kalsum M.Hum. Yang kami hormati Wakil Dekan 3 Bapak Dr. Muhammad Syawaludin MA. Dan tentunya yang sama-sama juga kita banggakan Kaprodi Ilmu Perpustakaan yang selama ini juga terus berkomunikasi dengan saya dan kawan-kawan di sini, Dr. Yanto M.Hum, MPD. Kemudian yang kami hormati Sekprodi Miss Roni M.Hum, Bapak atau Ibu. Kemudian yang kami hormati juga para dosen ilmu perpustakaan. Di sini juga kami mencatat masukan dari ada namanya Dr. Herlina M.Hum, Bapak Mulyadi M.Hum, Ibu Betty MAG, Bapak Ahmad Wahidi MPD, kemudian Bapak Budi Santoso MA, Ibu barangkali ya Seli Yoanda ya, Ibu Seli Yoanda MP, dan lain-lain. Tentunya Bapak Ibu lainnya yang mungkin hadir melalui daring, dan juga di Palembang hadir juga rekan-rekan dari pengurus daerah IPI Provinsi Palembang, yaitu Pak Suhana dan kawan-kawan atau yang mewakili. Jadi hadir di dalam acara ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat bertemu melalui daring pada acara hari ini. Dan sebelum saya lanjutkan kepada sambutan singkat ini, tentunya saya ingin memperkenalkan juga dari kami yang hadir baik langsung di Sekretariat Ikatan Pustaka Indonesia maupun mungkin yang hadir melalui daring juga. Saya mulai dari sebelah kanan saya, beliau Bapak Dr. Andes Suprianto, salah satu pembina pengurus pusat Ikatan Pustaka Indonesia. Ini saya perkenalkan yang hadir di ruangan dulu. Kemudian di sebelah kanan saya langsung Wakil Ketua Umum PPIPI, Bapak Dr. Zulfikar Zain. Ya. Kemudian di sebelah kiri saya, Ketua 1 Pengurus Pusat Ikatan Pustaka Indonesia. Ini juga beliau Wong Palembang juga ini. Ya. Sebenarnya kami kemarin sudah siap-siap untuk pulang kampung ini, Bu Dekan. Tapi karena situasi dan kondisi, kita harus cukup puas dan hikmat dengan kegiatan kita pada hari ini. Di sebelah Pak Robinson, ini Ketua Komisi Organisasi. Saya kira semua sudah mengenal juga Bapak Dr. Adin. Beliau juga masih aktif di Pusat Nasional. Ini kegiatannya luar biasa. Nanti mungkin bisa komunikasi dengan beliau. Apakah perlu duta baca datang ke UIN, Raden Patah, dan sebagainya. Dan di sebelah kiri yang paling ujung ada Sri Kandi kita hari ini dari pengurus, dari Pusinti, yaitu Ketua 2 Ibu Tami. Beliau juga saat ini menjabat sebagai Ketua Kepala Perpustakaan di UI. Baik, yang di belakang saya banyak di sana kelihatan tadi sudah disebutkan namanya oleh Ibu, ada Bendahara, ada Sekretaris IPI, dan satu lagi Pak Suharyanto. Mana Pak Suharyanto? Oh, lagi rapat ya. Ketua Bidang Penerbitan. Kemudian yang hadir melalui kediaman masing-masing, tadi kita melihat ada Bapak Dadi P. Rahmananta. Pak Dadi P. Rahmananta, saya perkenalkan juga Ibu, beliau adalah mantan Kepala Perpustakaan Nasional dan pernah juga menjabat sebagai Ketua PI. Kemudian ada Ibu Dr. Anda Sri Sularsi. Bagaimana Ibu Sri Sularsi? Ada ya. Ini beliau juga mantan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, juga mantan Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI, dan juga sekarang beliau juga aktif dan masih sebagai pembina IPI. Jadi saya bersyukur sekali tadi ada Pak Dadi, ada Pak Pri, ada Ibu Sri Sularsi yang terus masih membimbing kami di dalam pelaksanaan keorganisasian ini. Kemudian juga hadir ketua-ketua komisi yang lain seperti tadi kita lihat ada Ibu Betty,
Ibu Nelwati, kemudian Ibu Subeti ya, dan ada Pak Asep. Banyak Bapak Ibu sekalian yang hadir, mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi mudah-mudahan mungkin seperti yang Ibu harapkan juga, satu saat kelak kami bisa pergi berkunjung ke Palembang tentunya. Ini Pak Robinson sudah tidak sabar lagi nih, mau ngajak saya makan pempek di Palembang nih. Baik, terima kasih. Ya, inilah saya kira walaupun kita melalui pertemuan daring ini, saya kira tidak menghilangkan hikmatnya yang luar biasa. Alhamdulillah. Ibu Dekan dan hadirin yang saya muliakan, MOU pada hari ini yang kita laksanakan melalui daring karena mengingat saat ini seperti Ibu sampaikan juga tadi bahwa suasananya kita belum memungkinkan untuk melaksanakan pertemuan secara onsite karena memang kita harus berurusan ya melaksanakan beberapa ketentuan yang disebut dengan PPKM dan sebagainya. Namun saya kira seperti saya katakan tadi cukup hikmat ya dari sejak pembukaan sampai dengan sekarang. Nah, izinkan saya mewakili PPIPI untuk menyampaikan beberapa hal singkat dalam kaitannya dengan MOU ini. Dan mohon izin juga nanti Ibu Dekan dan Bapak Ibu sekalian yang dari Palembang, nanti mungkin akan ditambahkan oleh Dr. Darjen yang menyangkut tentunya menyangkut akademi itu, saya kira ini pakarnya Pak Zul. Kemudian berbagai pelaksanaan ketentuan di bidang putusan, nanti kalau masih ada waktu izinkan juga pembina kami, ada Pak Pri, ada Ibu Sri, nanti bila beliau ingin menyampaikan, mohon izin untuk menyiapkan waktunya. Jadi saya kira itu yang nanti dari kami. Nah, saya sampaikan sedikit bahwa Ikatan Pustakawan Indonesia yang disingkat atau dibaca dengan IPI adalah sebuah organisasi profesi kepustakawanan. Didirikan untuk pertama kali di Ciawi, Bogor pada tanggal 7 Juli tahun 1973. Nah, dengan tujuan yang sampai saat ini tidak kami rubah dan kita pertahankan, yaitu yang pertama meningkatkan profesionalisme pustakawan Indonesia, mengembangkan ilmu perpustakaan dan informasi, memberikan perlindungan profesi kepada anggota, dan mengamalkan tenaga dan keahliannya para pustakawan untuk bangsa dan negara. Ini saya kira yang mendasari juga kenapa kami sambut baik MOU pada pagi hari ini. Dan ini memang merupakan MOU yang kedua ya Pak, dengan perguruan tinggi. Setelah pada setahun yang lalu kita sudah melaksanakan MOU dengan Erlangga. Saya jelaskan sedikit, maaf, dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan menyebutkan bahwa pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Sedangkan pustakawan harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Jadi kalau kita melihat dari 7 atau 8 item yang ada di dalam MOU kita pada pagi hari ini, banyak yang berkaitan dengan apa yang disebutkan definisi oleh pustakawan dan perpustakaan tadi. Kemudian pustakawan harus memberikan layanan prima terhadap perpustakaan dan berorientasi kepada kepentingan perpustakaan. Sedangkan perpustakaan itu sendiri adalah wadah di mana para pengelolanya adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi dan rekreasi para pemustaka. Jadi perpustakaan bertujuan memberikan layanan prima kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika kita memaknai kalimat di atas maka cukup jelas cukup jelas bahwa unit kerja perpustakaan memiliki peran yang sangat penting sebagai bagian yang tidak bisa kita pisahkan dalam mewujudkan bangsa yang cerdas. Sehingga
pengelolaannya harus profesional, layanannya dituntut secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka, dan tentunya tenaga pengelolanya harus memiliki kompetensi. Jadi memang kita mungkin kami terutama IPI sangat berbahagia sekali pada kesempatan pagi hari ini bisa ikut mendukung apa yang sudah Ibu sampaikan di dalam sambutan tadi. Sebagai contoh sederhana dalam rangka mendukung pengelolaannya, pustakawan atau pengelola perpustakaan harus mampu merencanakan program layanan pengelolaan perpustakaan dengan sebaik-baiknya, dilaksanakan dengan memenuhi standar pengelolaan perpustakaan. Para pengelola tidak hanya dituntut mampu menemukan kembali informasi secara cepat dan tepat, namun diharapkan pula mampu mengevaluasi, mampu mengetahui kapan informasi tersebut diperlukan atau digunakan dengan efektif dan efisien. Yakin bahwa pemustaka memaknai apa yang dibaca. Yakin pemustaka telah memiliki gagasan baru dan seterusnya. Ini merupakan tantangan yang memerlukan kompetensi serta kreativitas. Karena saat ini kita juga diharapkan dapat berinovasi, mengikuti tren perkembangan pengelolaan perpustakaan, yaitu perpustakaan harus dirancang agar memiliki nilai kebermanfaatan yang tinggi dan mampu menjadi sarana dukungan belajar yang efektif dalam upaya meningkatkan pengetahuan. Bapak Ibu yang saya hormati, Bu Dekan, hadirin sekalian, jika kita kaitkan dengan MOU pada hari ini, sebagaimana saya sampaikan tadi, ini merupakan implementasi tujuan IPI, yaitu mendukung profesionalisme perpustakaan. Dan kami tentunya juga melalui MOU ini mendapat kesempatan untuk mendukung perwujudan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang tadi Ibu sudah sebutkan. Dan pada kesempatan yang lain juga kami akan berharap, dan bahkan tadi dari Ketua Bidang Penerbitan mengatakan untuk bulan-bulan ke depan bahkan kita sudah siap untuk melakukan webinar-webinar dengan pihak prodi jurusan perpustakaan yang ada di UIN Fatahillah ini. Jadi sebagai langkah pertama, umpamanya webinar tentang organisasi dan informasi, gitu ya Pak Ketua ya. Kemudian tentunya kami juga sangat mendukung untuk publikasi jurnal yang tadi Ibu sampaikan. Demikianlah saya kira sambutan singkat yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sebelum saya akhiri, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada tentunya Kepala Pusat Nasional Republik Indonesia, karena sampai saat ini kami didukung penuh dalam pelaksanaan berbagai kegiatan, dan kami juga masih menempatkan ruangan di mana ini adalah Gedung Pusat Nasional Republik Indonesia dengan fasilitas yang sangat baik. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dekan dan Bapak Kaporudi yang telah berkenan mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Begitu juga kami ucapkan terima kasih kepada Pak Robinson dan kawan-kawan dari IPI yang juga telah mempersiapkan acara ini dengan baik. Pak Suharyanto. Ini penerbitnya belakang, Pak. Iya, ya. Sudah datang Pak Sondya. Ini Pak Suharyanto juga nanti yang akan mendukung webinar yang akan datang jika dimungkinkan pada webinar yang pertama ya Pak Suharyanto ya. Nanti saya sebutkan tadi, Ibu, jika dimungkinkan kita ambil tema tentang organisasi dan informasi. Saya lagi terima kasih, dan tentunya tidak ada gading yang terletak. Mohon maaf apabila baik dalam sambutan maupun dalam persiapan kami banyak hal-hal yang kurang sependapat dengan Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Jul, ada nambahkan sedikit mungkin mengenai program kita ke depan. Dekan. Ya, baiklah kepada Bapak Zulfikar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya berhadapan dengan UIN yang dulu namanya IAIN, kemudian berganti menjadi UIN, saya teringat awal tahun 90
ketika diadakan kerjasama antara Universitas Indonesia dengan Departemen Agama, yaitu membuka S1 khusus. Di sini ada Ibu Utami juga dosennya. Dari S1 khusus itu, IAIN waktu itu hanya berjumlah 14 IAIN. Setiap IAIN disekolahkan 2 orang ke Universitas Indonesia yang terbaik. Jadi kalau Dr. Yanto barangkali juga dari Palembang itu juga yang terbaik itu. Ada 4 angkatan. 4 atau 5 Mas Yanto ya? 5. 4 kali 28 dan semua diangkat menjadi pegawai negeri. Iya, Pak. Jadi saya ingat, dan inilah cikal bakal ya yang sekarang sudah menghasilkan program studi ilmu perpustakaan di UIN. Dulu jadi pertanyaan, mengapa UIN ngurus IAIN ngurus perpustakaan? Ada pertanyaan, bukankah itu pelajaran umum, tidak ada hubungan dengan Islam? Tapi kita menjawab, Departemen Agama menjawab, orang lupa ya tentang kemajuan ilmu pengetahuan pada zaman dulu ketika Islam mulai berkembang, Andalusia, Cordoba, baik di Irak ya. Tapi sayang kemudian mundur. Itulah mungkin yang mengilhami Departemen Agama. Dan estafet ini dilanjutkan oleh Raden Patah hari ini. Saat ini lebih kurang 10 IAIN atau UIN sudah memiliki ilmu perpustakaan. Mulai dari Aceh, Araniri, kemudian Imam Bonjol, kemudian Raden Patah, kemudian Jambi apa itu ya? Ada Raden Intan juga, Raden Intan, kemudian Sahid, kemudian juga Gunung Jati, kemudian juga pindah ke Sunan Kalijaga. Ke timur kita punya juga Alauddin, kemudian dari Kalimantan ada juga Antasari. Ini yang seingat saya. Jadi alhamdulillah agaknya mungkin anak paling bungsu adalah Raden Patah ini yang ada di Palembang. Tapi meskipun paling bungsu, tapi paling awal kerjasama dengan IPI. Ya Pak ya? Jadi terima kasih Dr. Yanto yang telah menjajaki kerjasama. Pertanyaannya, untuk apa kerjasama ini? Ini adalah keuntungan terutama sekali untuk dosen-dosen kita. Anda ya mungkin dapat bekerjasama dengan melalui IPI, aktif dengan IPI akan dapat banyak ya. Kedua juga untuk mahasiswa kita. Mahasiswa kita ini kalau kita anggap merupakan Densus 88-nya Pustakawan Indonesia, yang insya Allah yang akan membangun Republik Indonesia ini melalui perpustakaan. Jadi kami menganggap apa yang dibuat oleh Palembang ini adalah harapan besar untuk memajukan perpustakaan di negeri ini. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengatakan selamat menjalin kerjasama. Insya Allah kita akan bersama bisa, dan tadi sudah ditawarkan oleh Komisi Penerbitan IPI. Insya Allah kita akan bisa mengadakan seminar bersama Pak ya. Nah, nanti kalau ada waktu bisa juga mengajar bersama. Alhamdulillah di IPI ini memang banyak sekali pakar-pakar atau orang-orang yang berpengalaman baik secara teori maupun praktek bidang pustakaan. Di antara tadi Pak katakan ini sebelah kanan saya ada Pak Pri. Beliau sudah malang melintang puluhan tahun di Perpustakaan Nasional. Kemudian juga pernah jadi ketua IPI. Pada Ibu yang saya hormati, kemudian juga saran saya kepada dosen-dosen yang ada di sini, aktiflah di Ikatan Pustakawan Indonesia. Di sana ada PD IPI Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian kalau di kota Palembang belum ada, bentuk juga PD IPI Kabupaten Kota Madya Palembang. Nah, Anda akan menjadi tulang punggung sebab di sana melalui organisasi kita tidak hanya berkutik di kampus, kita juga bisa berbagi pengalaman pengetahuan kita dengan teman-teman kita yang bekerja di pustakaan sekolah, pustakaan umum. Mereka pada umumnya bekerja saja gitu. Nah, kita lah sebagai ilmuwannya untuk dapat berbagi. Jadi karena itu pesan saya dan juga dari pengalaman pribadi, aktiflah di organisasi profesi ini. Sebab organisasi profesi ini juga akan membawa kita menambah pengetahuan kita dan kemudian akan menambah sahabat dan teman-teman kita. Bersama tentu kita bisa. Kemudian juga untuk PKL pun kalau nanti praktek kerja,
IPI pun bisa memfasilitasi. Andaikan wong Palembang ini mau PKL di Singapura misalnya, kerjasama di Thailand misalnya, kita punya jaringan namanya KONSAL, Congress of Southeast Asian Librarians. IPI bagian yang tidak terpisahkan dari KONSAL itu. Pak, saya mau internasional, kita juga bagian dari IPLA. IPLA itu organisasi internasional yang insya Allah tahun depan kongres di Irlandia. Kalau KONSAL, kongresnya di Kamboja, Oktober. Kongres IPI, mungkin Pak Ketua tadi lupa Pak Ketua ya. Kongres kelima IPI akan kita adakan di Bali. Nah, jadi barangkali Pak Dr. Yanto, Mas siapa Pak atau Mas ini? Pak Dr. Yanto bisa membawa pakai bus Rosalina gitu, satu rombongan mahasiswanya ke Bali nanti. Kalau diadakan onsite, ini lagi pemikiran kita, apakah kita adakan daring atau onsite, kita lihat kondisi. Mungkin itu dari saya dan insya Allah manfaatkanlah IPI buat kami tempat atau ladang untuk bisa berbagi apa yang tugas yang dilakukan oleh organisasi profesi. Selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin ditambahkan oleh pembina kita. Terima kasih Pak Dr. Zulfikar Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Saleh Raden Fatah Palembang. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Dekan, Ibu Bapak dosen yang saya hormati juga Bapak Ketua Prodi Ilmu Perpustakaan dan Sivitas Akademika Fakultas Adab Humaniora UIN Raden Fatah Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Ketua Umum yang sudah memberikan kesempatan pada kami. Dan tentu saja saya juga melihat ada Bapak Ibu Pembina yang lewat daring, Bapak Ibu Pengurus yang luring dan daring. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kalau kita membaca Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan pada bab 8, di situ tertuang tenaga perpustakaan, pendidikan, dan organisasi profesi. Artinya, bahwa tenaga perpustakaan, baik itu pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, tidak boleh jauh, tidak bisa jauh dari pendidikan ataupun organisasi profesi. Jadi kalau hari ini IPI bersama-sama dengan UIN Raden Fatah Palembang ingin membangun kemitraan, rasanya ini salah satu upaya bahwa pustakawan, tenaga teknis tidak boleh jauh dari pendidikan. Kenapa? Karena pustakawan dikehendaki sebagai jabatan profesi, maka ia terikat beberapa hal. Yang pertama, penerapan konsep, teori, ilmu, seni, metode untuk pemecahan masalah. Yang kedua, terikat etika profesi. Jadi kalau tadi sudah dibacakan asta etika, itu sebetulnya bukan sekedar dibacakan, tapi bagaimana etika janji bisa diterapkan.
dimaknai dan diaktualisasikan para pustakawannya. Dan yang ketiga, konsep dasarnya adalah bahwa kita itu tidak boleh jauh dari pendidikan. Maksudnya kita itu tidak boleh lepas dari CPD, Continuing Professional Development, atau pendidikan keprofesian berkelanjutan. Nah, kalau kita bisa sama-sama menjalin kerjasama yang berkelanjutan, sehingga membangun para pustakawannya, apalagi kita juga mau membaca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, pasal 70 di situ dikatakan bahwa setiap pustakawan setiap tahun berhak meningkatkan kompetensinya. Nah, kompetensinya itu bisa ditingkatkan bagaimana caranya, itulah sebetulnya bagaimana para pengurus, para sivitas akademika bisa membangun pendidikan berkelanjutan bagi para pesertanya. Nah, dewasa ini, Perpustakaan Nasional membangun tim penjaminan mutu kepustakawanan. Kebetulan di pengurus IP ini ada dua, ada saya dan Ibu Utami yang terlibat langsung. Artinya dikehendaki bahwa yang namanya diklat kepustakawanan itu hendaklah pada saatnya nanti bisa terakreditasi. Bagi Ibu Bapak penyelenggara diklat kepustakawanan yang belum terakreditasi, maka pembina diklat kepustakawanan berhak wajib mendampingi para peserta penyelenggara pelatihan. Nah, mudah-mudahan informasi yang bermanfaat ini rasanya menjadikan kita pustakawan beneran. Jadi kalau minta maaf, kalau ada dokter belum pernah mengikuti pendidikan kedokteran, sudah praktek kedokteran, namanya dokter gadungan. Tapi pustakawan belum pernah mengikuti pendidikan kepustakawanan, tidak ada yang berani menyebut pustakawan gadungan. Padahal tadi Pak Ketua Umum sudah membacakan pustakawan. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh dari pendidikan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Pelayanan perpustakaan disebut karena ia core bisnisnya, tetapi yang tidak kalah pentingnya bagaimana dia bisa mengelola perpustakaan yang baik berkelanjutan. Saya kira demikian, Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih Pak Ketua Umum atas kesempatan yang baik ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas tambahan masukannya Bapak Ibu Pengurus BPIG. Sebelumnya saya sangat senang sekali bisa berjumpa dan bersilaturahmi terutama dengan Bapak Dr. Zulfikar SMA dan Bapak Dr. Supriyanto Prabowo MSI, selaku dosen saya dulu di Universitas Yogyakarta. Pada Bapak, iya Pak, ini sekalian reuni buat reuni Pak Basu sama Pak Supri. Kalau masih ingat Pak, saya mahasiswa di ASI dulu waktu S1 tahun 2011 Pak. Terima kasih Pak atas bimbingan dan ilmunya dulu sampai saya bisa jadi dosen di sini Pak. Alhamdulillah. Ya Pak. Baiklah, untuk selanjutnya acara inti penandatanganan MOA secara daring di masing-masing lokasi yang akan Zoom di sini. Pindahin. Masing-masing di dipandu oleh Bapak Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia pada Bapak
Bantri, SHMSI, dan di fakultas ada dari Humaniora Universitas Selatan Palembang akan dipandu oleh Ibu Dr. Berdiri tuh. Iya, bisa. Berdiri, Pak. Juga berdiri dulu. Fokus, Mas. Ini, Pak. Oh, hitam. yang dari sana. Jajarannya untuk mendampingi proses penandatanganan. Ya, sudah mulai. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, fokus Mas. Ya, terus Pak. Pak, jangan bentar Pak. Bisa didokumentasikan. Udah dua baliknya juga. Satu aja udah. Dan nanti inteng bisa diserahin makan itu. Nanti itu semua saksi simbolnya satu, Pak. Sudah terima kasih siapa? Tuang Palembang. Iya. Nah, nanti kan ini kita kirim ke sana. Kita kirim. Ini, ya, tunjukkannya Pak. Silakan untuk didokumentasikan masing-masing. Oke, ulangin lagi. Oh, materinya enggak nampak, Pak. Tunggu. Materinya enggak nampak. Oh, Enggak nampak materinya biar kelihatan. nah, Itu. Dan Humaniora dari Selatan Palembang. lagi Mas, zoom lagi. Tiba-tiba gelap. Pesta Kawan Indonesia telah dilaksanakan. Ayo, tangan. Oke. Ini 10.000 apa 6.000, Pak? 10.000 Pak. 6.000 enggak sah. Enggak lagi. Baterai 10.000. Baiklah, Bapak Ibu dari Persatuan Pustakawan Indonesia dan ada buat Apa kita jadi gelap? Malam. Kalau saya sama Pak Sam hitam enggak masalah. Nah, ini yang kamera. Kalau kamera ada gangguan. Kalau Pak Bonus sebenarnya. Kalau dia tuh tetapnya putih. berjalan lancar. Lampu kita kurang terang ya? Bukan ini kameranya ada gangguan. Oh ada Bu. Tadi saya dari Silakan Palembang mungkin ada yang mau disampaikan. Mungkin dari fakultas ada yang ingin disampaikan pada Bapak Ibu. Pak Yanto, Dua programnya belum ya? Iya. Memang tidak dia ada program ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Uni, Pak Bu, Pak Subakri, Pak Zul, dan tadi ada ketua pembina ya. Suaranya kurang bagus. Ya, yang ada di kantor IPI pusat ataupun yang daring. Terima kasih, terutama kami mengucapkan sangat berterima kasih kepada pengurus IPI Ikatan Pustakawan Indonesia, Pak Tengku dan kawan-kawan, dan Pak Zul juga, terutama beliau adalah dosen kami yang senantiasa penuh semangat. Saya teringat betul itu Pak Zul, itu tahun 2007-2008 Pak. Itu lebih kurang 13 tahun yang lalu kami diajar oleh Pak Zul. Jadi beliau sangat semangat sekali dan menyemangati kami untuk kuliah di waktu itu di ASI Pak, betul. Oh ya, dari Yayasan Badan Patah Palembang pada waktu itu. Terima kasih Pak atas ilmunya, dan tadi sudah ditandatangani. Kami sangat berterima kasih sekali. Yang sangat menarik ini
ada tawaran ini tadi itu ya, tawaran magang untuk mahasiswa kami ke luar negeri atau PKL. Itu insya Allah mahasiswa kami sangat antusias. Sebelumnya Pak Jul dan Pak Samsul, kami juga sudah pernah menjalin kerjasama di perpustakaan Universitas Malaysia, tapi kami belum sempat mengirim mahasiswa kami ke sana keburu COVID. Nah, mungkin melalui pengurus IPI pusat dengan jaringannya, begitu, saya kira ini kami bisa menyambut baik kegiatan ini seperti itu. Dan juga untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti itu. Lagi saya orang Indonesia, keturunan Indonesia, istrinya orang Bandung. Oh ya. Saya pada saat ini mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh jajaran pengurus Ikatan Pustakawan Indonesia. Ini Pak Juni, kalau tidak salah kemarin baru operasi Pak ya. Sehat. Alhamdulillah. Jadi kita senantiasa mendoakan guru-guru kita untuk senantiasa dalam keadaan sehat. Dan juga di situ ada Ibu siapa? Bu Tami. Ada Bu Tami tuh. Pak ya, Ibu Tami. Ibu Tami. Itu Bu Tami udah tua. itu Bu, ya ini ada mana itu nih, Pak Misroni ya. Jadi kita ada alumni juga ini Pak Misroni, alumni ini. Kebetulan saya ke Jogja Pak. Jadi S2 saya di perusahaan ini saja. Terima kasih. Saya ini mengobati kangen kami. Jadi guru kami yang sangat luar biasa, yang masih semangat ini akan menjadi semangat bagi kami ini yang di daerah Pak seperti itu. Dan kami juga di sini sudah menjadi pengurus IPI Kota Pak. Banyak Ibu Rosa Italia. Betul. Kami masuk IPI Kota dalam kepengurusan. Mungkin karena COVID kemarin, jadi kami masih ada kegiatan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu langsung Pak ya, tidak dari ya, insyaallah. Mungkin ada usul tanggal berapa Pak untuk webinarnya? Belum. Ya, nanti aja lah itu dengan Pak Yanto. Bapak Ibu sekalian, Pak Suharyanto dengan Pak Yanto. ya. terakhir kami menyampaikan bahwa Saya wajah saya Cina Pak. Pak Rahmi dan makan siang bersama Pak. masih kita akan saling berkirim ya Bapak Ibu. Jadi di Palembang yang sudah ditandatangani oleh mereka akan dikirim ke sebaliknya. Seperti itu. Foto bersama Pak. Mas, kita foto bersama nggak? Ya nanti sebelum kita foto bersama ya. Jadi acara ini mereka kemudian programnya adalah kita membaca Kalau itunya kayak tiki. Pempeknya bisa. Pempeknya. Oh, boleh pakai tiki bisa. Sekarang banyak Pak. Nanti ditugasin Pak Robinson untuk bawa ini ke sana. Ya, kita coba aja. Sama-sama. Selamat siang. Assalamualaikum. Siap, Foto dulu, foto bersama dulu. Boleh ya, mohon izin kita foto bersama dulu ya. Sambil berdiri. Itu aja. Silakan Mas. Ya, fotonya sedang diambil. Ya. Berdiri. Terima kasih ya Pak. Anita, ini ada nggak Bu Anita? Bisa di-on-kan kameranya. Yang berdiri orangnya. Bu Novi Susilawati. Tapi masalahnya saya ngomong. Pak Ustadz ini. Bu Sri Sulasi. Siap. Oh ada Pak Dedi ada dulu biar Pak. Baru gabung izin. Ya.
Oh Kita ya, Pak mulai ya. Dedi. Nah, Satu, pembina juga. 2, 3. Iya. Oke. Oke. IPI, yes. Salam literasi. Salam literasi. 8 Salam literasi. Baik, salam literasi. 1, Ya. 2, 86. 3. Salam literasi. Ya. Salam literasi. Salam Musri, bukan perpustakaan. satu jari, 2 jari. 2 jari. Pak Dedi. Pak Dedi mana tuh Pak Dedi? Salam literasi. Pak DPR. Oke, Oh, oke. jempol dia benar-benar. Dedi jempol. Ya. Kita bisa onsite Pak Ketum. Lagi cuti. Ya. Ya, makasih banyak ya Pak Ketum. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Ya, jadi close. Assalamualaikum Pak Zo. Assalamualaikum. Salam Ibu. Ibu salam. Izin live ya Pak Ibu. Pak Ketua. Pak Robinson, nanti kita makan pempek di Palembang. Ya Pak. Ya Pak Zul. Pak Robinson. Iya Pak. Kita galau. Oh iya, Gitu gitu. Kage aku bawa ini nak. Hah? Langsung ke depan. Kalau gitu galau, tidak lama tidak bersuara. Bu Endang. Ya, ada Pak Asep, Utang Asep. Jadi nanti naskah perjanjiannya diantar oleh Pak Robinson ke Palembang ini. Ditunggu aja di sana. Iya. Nah, tapi kata Pak Robinson jangan lupa pulangnya harus bawa ompe-ompe. Bawa kapal selam Pak Robinson. Dengan Pak kapal Asep selam pesawat, kita Pak Asep jalan. bawa pempek gitu loh. PMP kapal selam. Ya, Ya. pempek kapal selam. Ya, ya Bu. Dari Palembang. Ya. Robinson bawa pempek. Kita ke saungnya Pak Asep. Benar ya. Izin live ya Pak. Lagi OTW ke Pondok Cabe ini. Terima kasih Ya, Bu Sri, dadah Betty, Pak Dedi, Su Betty, Pak Dedi. Yo, assalamualaikum. Saya juga live ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua, Pak Zul, Pak Robin. Yo, salam. Assalamualaikum. Makan-makan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kiri ya.